Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh soleha, mari kita lanjutkan pelajaran kedua, yaitu pelajaran tema. Silahkan dibuka buku paket tema 7 halaman 11. Kita sudah memasuki tentang subtema 1 pembelajaran 2, tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Ayo mengamati. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu ialah benda atau makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup adalah benda yang dibuat oleh buatan manusia, seperti benda kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, mari kita mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, adakah perbedaan ciri-ciri benda tersebut antara kucing dan boneka? Tentu ada. Kucing ini adalah benda hidup. Dia membutuhkan makan sehingga tubuhnya menjadi tumbuh besar. Sedangkan boneka tidak usah diberi makan karena dia benda tak hidup. Hanya saja keduanya sama-sama harus dibersihkan. Nah, lanjut halaman 12. Perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Baik, apa sih ciri-ciri itu? Ciri-ciri itu tandanya, ciri khasnya ya. Misalkan kucing mempunyai dua mata, bernafas, dan merupakan benda hidup. Sedangkan kalau kursi apa? Benda padat. Ciri-cirinya yaitu dibuat oleh manusia. Lalu untuk duduk. Nah, ini adalah ciri-ciri kursi dan kucing. Beda ya antara makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Nah, ayo berlatih. Salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti contoh sesuai contoh. Kita tulis di sini ya. Ini pakai huruf sambung. K-nya besar, huruf K-nya besar karena berada di depan. Menggunakan huruf kapital. Kucing benda hidup. Kursi benda tak hidup. Pakai menggunakan tulis sambung ya. Ikuti contoh di atas. Ayo mengamati. Amati ya. Nah, ini ada gambar. 1, gambar kucing sedang kehujanan. 2, 3. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak.
dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak, berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, kalian amati ya. Ini di antara gambar ini 1, 2, 3. Semuanya adalah benda hidup. Ada yang bermain bola, ada kucing. Nah, kucing itu bergerak, manusia juga bergerak dan bisa berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, ataupun misalkan hewan yaitu terbang, misalkan hewan kupu-kupu. Baik, dilanjut halaman 15. Nah, di sini kalian mencoba gerak berjalan. Kalian baca saja ya. Ini materi untuk PJOK, silahkan dibaca saja. Nah, berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Contohnya apa? Yaitu berjalan dan berlari, karena kita sebagai makhluk hidup bisa bergerak dan berpindah tempat. Baik, lanjut halaman 18. Pembelajaran 3. Ayo berlatih. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Mari kita amati gambar benda pada simbol sila Pancasila. Bintang. Benda hidup atau benda tak hidup? Kalian tahu benda bintang? Kalau benda hidup berarti checklist di sini. Kalau benda tak hidup berarti checklistnya di sini. Nah, yang kedua ada rantai. Rantai itu benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup karena dia buatan manusia. Pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Kalian tentukan sendiri apakah itu benda hidup ataukah benda tak hidup. Silakan kalian checklist ya. Nah, untuk halaman selanjutnya, halaman 19. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Ya, masih ingat, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini halaman ini digunting ya, lalu ditempelkan di sini. Misalkan kerakyatan, tempel di sini. Ini digunting, tempel di sini. Nah, kalian boleh tempel dengan lem ya. Kalian susun kalimat atau bunyi sila keempat dengan rapi, dengan teliti. Lalu dibaca katanya yang telah kamu susun dengan suara lantang atau suaranya nyaring. Lanjut halaman 21. Ayo berlatih. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Lingkari gambar yang menunjukkan sila keempat. Simbol sila keempat Pancasila. Pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Nah, silakan, berarti yang keempat adalah, silakan kalian lingkari ya, kepala banteng. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila.
Banteng merupakan hewan ciptaan Allah. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Baik, dilanjut halaman 22. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Kalau tahu tulis tahu. Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Kalau tahu tulis di sini. Misalkan makanannya rumput atau tanaman lain. Silahkan kalian tulis ya. Boleh bertanya kepada ayah atau bundanya. Cari informasinya, tuliskan di bawah ini. Tulis di sini ya. Tahu bagaimana cara bergerak banteng? Tahu. Lalu tahu apa makanan banteng? Tulis tahu. Makanannya yaitu titik-titik. Misalkan rumput atau apa. Nah, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar tetap atau agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Misalkan Bu Guru suka buah itu buah jeruk. Apa saja sayuran yang kamu sukai? Sayurannya yaitu misalkan bayam. Sayuran ya yang hijau, yang bentuknya sayur-sayuran seperti wortel, seperti bayam dan lain sebagainya. Kalian tulis kesukaan kalian masing-masing. Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, ini ada anak laki-laki makan sayuran. Jadi kita buat contohnya seperti ini. Ini nih bentuknya sudah kalimat. Dayu suka makan buah pisang. Nah, ini sudah ya, ini sudah satu kalimat. Berarti yang ini kita tulis misalkan Udin suka makan sayur. Kalian tulis Udin suka makan sayur. Lalu gambarnya yang kedua yaitu Dayu. Lani suka makan buah pepaya. Tulis. Yang ketiga, ini Andi atau Beni, terserah ya namanya ya. Kalau susu itu diminum atau dimakan? Kalau susu itu diminum, suka minum susu. Andi suka minum susu. Nah, sedangkan ini gambar ke-4, ke-5, ke-6 ini sudah ada kalimatnya di sini, tinggal dibaca ya. Nah, untuk itu mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut. Kita hitung buah-buahannya ya. Ayo berhitung. Ini ada buah apel. Buah apel sebanyak 44. Ditulis 44. Banyaknya pisang adalah berapa? Ini 10 ya. 10, 20, 30, 40, 49. Berarti ditulisnya bagaimana? Menggunakan tulisan ya. Berarti 49. Yang terakhir, kalian hitung banyaknya buah pepaya. Kalian tulis dengan angka, lalu ditulis lagi dengan nama bilangannya. Nah, ini ada lambangnya 57. Ditulisnya 57. Titik-titik 43. Bagaimana angkanya atau bagaimana lambangnya? Kalian tulis dengan angka 43. Selanjutnya silakan kalian kerjakan sendiri. Nah, ini juga digunting ya.
Kalian lanjutkan hitungan buah apel berikut ini. Gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Setelah 41 ada angka 42. Baik, digunting, taruh sini ya, tempelkan. 43, 44, gunting taruh sini. Nah, sampai yang terakhir. Silakan kalian mengguntingnya, kegiatannya bersama orang tua ya. Nah, lanjut pembelajaran 4. Ayo amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Ini ada gambar hewan dari bayi, terus sedang hingga menjadi besar. Ini ada pohon pisang dari tunas, kemudian tumbuh batangnya, lalu tumbuh besar menjadi pohon pisang. Nah, ini ada manusia, yaitu perkembangannya, yaitu dari bayi menjadi balita. Nah, ini ya proses perubahan benda atau makhluk hidup. Benda hidup dapat tumbuh besar, benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Kalian merasakan tidak? Waktu kalian bayi itu masih kecil ya. Lalu kalian sudah kelas 1 SD, sudah menjadi tinggi dan bertambah berat. Benda yang tak hidup, kalian baca ya. Maaf kepotong. Nah, di sini kita akan membandingkan lebih panjang atau lebih pendek. Penggaris Siti, ini Siti ya, lihat penggarisnya. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil Udin lebih panjang, ini Udin, dari pensil Edo. Nah, sekarang kita buat kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Ini bunga siapa ini? Bunga Siti lebih panjang dari bunga Lani, misalkan ya. Silakan ditulis. Ini juga ya, kalian tulis dengan membandingkan lebih panjang atau lebih tinggi atau lebih cepat. Nah, silahkan kalian tulis, bandingkan sesuai gambar. Ayo mencoba kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Nah, seperti ini ya. Ini melangkah. Lanjut halaman 30. Nah, ini kegiatan PJOK ya. Kalian berdiri, berjalan, hitung sampai 8, lalu melangkah selebar. Nanti kita praktekkan ya saat tatap muka. Nah, yang terakhir di sini ada nyanyian Topi Saya Bundar. Kemarin sudah kita nyanyikan di kelas, ciptaan Pak Kasur. Nah, nyanyikanlah kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek. Nah, pendek itu seperti itu ya. Diganti menjadi tak. Syair dengan tanda panjang diganti menjadi kata tak. Berarti seperti ini ya. Kita praktekkan. Ta 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 ta
Ta ta ta ta ta ta. Nah, kalau yang panjang ta seperti itu ya. Nanti kita nyanyikan bersama di kelas jika tatap muka ya. Nah, dapatkah kamu merasakan panjang dan pendek bunyi tersebut? Ya, dapat. Ya, bisa. Misalkan, dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Kalau dapat, tulis dapat. Nanti kita praktekkan nyanyinya di kelas ya. Nah, coba sebutkan judul lagunya. Judul lagu ini apa? Yaitu Topi Saya Bundar. Tulis di sini ya, diceritakan ke temannya. Nanti kalian bisa membedakan bunyi pendek dan panjang. Nah, perbedaan bunyi tersebut membuat lagu menjadi lebih menarik dan indah. Baik anak soleh-soleha, cukup pembelajaran tema hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.